Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di siang hari, salat di malam hari, sebulan penuh kita menempa jiwa, 30 hari kita membina rohani, melatih diri di kamp pelatihan dengan tempat terluas di muka bumi ini, di setiap belahan bumi, baik di barat atau di timur, baik di utara atau di selatan, di dataran rendah dan di dataran tinggi, di hutan-hutan, di gunung-gunung dan di pantai, di setiap benua di muka bumi ini, di setiap negara, setiap provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, dan di setiap RW, RT, di setiap rumah kita, setiap insan Allah berikan kepadanya kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi manusia yang bertakwa, agar dia tahu kenapa dia diciptakan, agar dia faham kenapa manusia ada dalam kehidupan ini. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Dia bukan binatang dan bukan hewan. Bahkan hidup manusia adalah sangat mulia. Manusia diciptakan bukan untuk mengikuti nafsunya, menuruti kemauan-kemauannya, tapi dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, agar dia dapat mengontrol nafsu dan mengekang jiwa. Bahwa ternyata setelah sebulan penuh, tidak semua yang kita inginkan, tidak seluruh yang kita maui, tidak segala yang kita sukai, bahkan tidak semua yang kita perlukan harus dipenuhi, harus kita turuti. Ternyata tidak. Ternyata sejatinya manusia mampu untuk mengontrol hawa nafsunya, mengatur keinginan-keinginannya. Dia mampu untuk tidak makan, padahal dia butuh makan. Dan dia mau makan, tapi dia tidak makan. Dia mampu untuk tidak minum, padahal dahaga membakar kerongkongannya. Dia butuh dengan minuman itu, tapi dia mampu mengatakan tidak. Dan dia mampu untuk mengontrol nafsu birahinya terhadap istrinya yang halal. Dia tinggalkan. Dia mau, dia ingin, tapi ternyata dia mampu untuk meninggalkan nafsu birahinya. Semuanya mampu karena Allah Jalla Jalaluh la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak ada perintah Allah yang kemudian manusia tidak mampu melakukannya, kecuali dalam kondisi uzur. Tapi sebagian kita tidak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau mengatur jiwanya. Hari ini jemaah, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, tapi hari ini juga hari kekalahan, hari kegembiraan. Ya, ada yang gembira hari ini, tapi hari ini juga hari kesedihan, hari berduka cita untuk sebagian manusia. Siapa yang menang, siapa yang sukses, dan siapa yang kalah? Ahibati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Baju baru, uang baru, senyum dan tawa haru, ucapan selamat kepada orang tatkala bertemu, bukan tanda engkau menang, bukan. Tapi yang mau mengontrol nafsunya, yang mau menggapai ampunan Tuhannya, dialah yang menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat mendengarkan amin tapi tidak tahu apa yang diaminkan. Lalu beliau menjelaskan alaihi salatu wassalam, lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam faqala syaqiyyun abdun adraka Ramadan fansakhlakha minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Jibril tadi datang
Lalu dia berdoa mengatakan, celaka seorang hamba melarat sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat. Siapa? Orang yang hadir di bulan Ramadan. Allah masih berikan kesempatan buat dia menghirup udara Ramadan, hidup di saat pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dikala setan-setan dibelenggu, dikala Allah membagikan bonus, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Di saat ada satu malam yang Allah berikan setahun sekali, yang lebih baik dari 1000 bulan, dia nggak diampuni dosanya. Syaqi, dia adalah orang yang melarat. Ahibati fillah, tatkala Allah menentukan standar ganjaran untuk setiap amalan, mulai sholat, sedekah, haji, umrah, membaca Al-Quran, berzikir, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa shaum, kecuali puasa, kata Allah. Ibadah puasa ibadah spesial. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang memberikan pahala kepada puasa itu. Berapa pahalanya? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Kenapa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia orang meninggalkan makan yang dia butuh dan dia mau. Dia meninggalkan minum padahal dia haus dan tubuhnya membutuhkan air. Syahwatnya dia tinggalkan. Karena aku, kata Allah Azza wa Jalla, fa ana ajzi bihi, aku yang akan kasih pahala. Ahibati fillah, yang kalah di hari ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki sebelum pengumuman final disampaikan. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang suatu hari di mana ada pengumuman penetapan siapa yang menang, siapa yang lulus, siapa yang sukses, siapa yang berhasil, dan siapa yang kalah dan gagal. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa idza ja'atit tammatul kubra, pada saat datang kiamat besar, huru hara yang dahsyat, yang akan menyebabkan semua huru hara yang pernah terjadi dan dialami akan terasa kecil dan remeh. Pada hari itu, anak akan lupa sama orang tuanya. Orang tua akan kabur meninggalkan anaknya. Suami yang cinta sama istrinya lupa sama istrinya. Mereka yang bersahabat, mereka yang berjanji akan terus berteman sampai hari kiamat, mereka lupa dengan janji itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, kabur, takut. Kenapa? Hari itu yang diingat cuma satu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia hanya mengingat amalku, perbuatanku. Dulu aku berbuat dosa ini. Ya, dulu aku pernah berbuat kebaikan, tapi kayaknya ria aku waktu itu. Dia akan ingat dengan semua yang kecil dan yang besar. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan ditampakkan api neraka buat orang-orang yang melihat. Kobaran api neraka siap menunggu perintah Allah untuk menyambar manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang dua jenis manusia, yang menang dan yang kalah? Siapa yang kalah? Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, melanggar aturan-aturan yang ditetapkan, menerjang kemaksiatan dan dosa-dosa besar, lupa dengan Tuhannya, lupa bahwa dia tercipta dari air mani yang hina, lupa bahwa dia akan mati meninggalkan dunia dan kemudian dibangkitkan kembali, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia.
Dia mengikuti nafsunya, dia mengikuti kemauan-kemauannya. Aku mau ini, aku suka ini. Wa atharal hayatad dunya. Pikiran dia dunia. Kadang-kadang sampai sholat pun memikirkan dunia. Waktu dia habis untuk mengatur dunia. Kapan dia berpikir akhirat? Kalau ada waktu. Seakan-akan urusan agama, urusan ketaatan ada sampingan. Padahal itu tujuan utama dia diciptakan. Fa innal jahimah hiyal ma'wa. Pada saat itu neraka adalah tempat dia. Dia kepingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Kepingin balik, nggak ada jamaah. Nggak ada. Sekarang kalau kita kemarin Ramadan banyak dosa yang masih kita kerjakan. Banyak ketaatan yang kurang sempurna dan mungkin tidak sempurna juga. Kita masih bisa memperbaiki. Tapi tatkala ajal menjemput kita, selesai urusannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut, dia akan dibangkitkan kemudian dihadapkan dalam persidangan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia takut dengan kebesaran Allah, takut dengan persidangan yang akan diberdirikan di hadapan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak ada satupun di antara kita kecuali akan diajak bicara sama Allah Azza wa Jalla tanpa ada penerjemah. Allah akan datangkan orang-orang soleh. Iya, akan didatangkan ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, imam-imam yang hafal Quran. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia mengaku, iya ya Allah, Engkau berikan semua nikmat itu kepadaku. Lalu Allah bertanya, famadza amilta biha? Engkau gunakan untuk apa nikmat itu? Jawab orang soleh ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, selama hidup di dunia dengan nikmat yang Kau berikan, aku ngaji, aku belajar ilmu, aku belajar Al-Quran untuk mengharapkan keridhaan-Mu, dan aku ajarkan kepada umat manusia karena Engkau ya Allah. Aku baca Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustadz, kiai, penceramah kondang, dan engkau baca Quran hanya untuk mendapatkan gelar qari'. Fulan, masya Allah suaranya bagus. Fulan hafal Al-Quran. Waqad qil, kalau udah engkau udah dapatkan itu, maka nggak ada pahala nanti di sana. Maka Allah katakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini orang takut sama Allah, kemudian dia menahan hawa nafsunya. Dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin juga menikmati dunia ini, tapi dia tahan. Dia tahu ada batasan-batasan, ini boleh, ini nggak boleh. Dia tahu dengan halal haram. Capek jamaah, ya lelah menahan nafsu kita. Kita harus berperang dengan diri kita sendiri. Ditambah setan yang terlaknat membisikkan keburukan kepada kita. Capek. Karena memang dunia bukan tempat istirahat. Orang yang capek di dunia, insya Allah akan istirahat di akhirat. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka jamaah yang mendapatkan hidayah selama bulan Ramadan ini, engkau dapat menjalankan perintah Allah, engkau dapat menahan nafsumu, engkau bisa tinggalkan rumahmu, datang ke masjid, sholat, engkau bisa yang haram-haram engkau tinggalkan, bahkan yang mubah engkau tinggalkan. Maka tolong yang merasakan kelezatan ibadah ini dijaga. Karena bukan berarti yang antum dapatkan di Ramadan, amalan yang kita kerjakan selama Ramadan bisa sampai mati. Belum tentu. Ada orang Islam yang mati murtad, yang mati su'ul khatimah, yang awalnya dia seorang
yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal, lalu dikatakan fulan mantan ustad, sedangkan fulan mantan preman yang sekarang taat. Maka tolong dijaga ibadah itu. Dengan apa? Ketika antum punya mobil baru atau mobil lama yang kemudian antum salonkan dia dengan biaya yang mahal, interiornya, eksteriornya bagus mobil itu, apa yang antum akan lakukan di hari ini? Antum takut lewat yang becek-becek, antum takut ketika turun hujan, antum takut ada sesuatu yang membuat baret mobil antum. Ada kekhawatiran kita kepada mobil kita karena kita udah capek, anak keluar fulus, antum akan pakai di tempat yang jauh dari semaklukan. Antum takut ada mobil, ada motor yang menyerempet. Ada kekhawatiran kita. Iya, jiwa kita pun harus kita jaga di hari ini dan selanjutnya. Jangan sampai jiwa yang sudah kita bersihkan dengan Al-Quranul Azim, nafsu yang kita sudah kontrol dengan puasa selama bulan Ramadan ini, ternyata kita tidak menjaganya. Kita sibuk hari ini seakan-akan bebas dari perang jara, ingin melakukan dosa. Hindarin kawan-kawan yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Hindarin tempat-tempat kotor yang hanya membuat antum ngomong kotor, hanya akan melakukan kemaksiatan kembali. Jangan salah pilih tempat berlibur. Kenapa? Karena perjuangan kita belum selesai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah sampai kematian datang kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar lillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hati kita punya jendela. Hati kita yang udah kita bersihkan, ada jendela buat dia. Yang jendela itu perlu kita jaga. Mata perlu kita jaga, pendengaran perlu kita jaga, lisan perlu kita jaga, tangan kita juga perlu kita jaga, kaki kita jangan salah melangkah. Ahibati fillah, hari ini kita akan berjumpa dengan banyak manusia, berjumpa dengan kerabat, dengan kawan, teman, handai toladan. Kita akan berinteraksi dengan banyak orang-orang yang mungkin selama Ramadan kita tidak berjumpa. Maka berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Siapa yang terbaik? Kata Nabi SAW, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadilah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tebarkan kebaikan, ajak kepada ketaatan. Dan di antara yang sangat perlu dijaga adalah lisan kita. Terkadang kita menyakiti kawan yang baru kita jumpai tanpa kita merasa menyakiti. Lisan memang tidak bertulang. Ahibati fillah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan membuat orang lain sakit hati, ketika kita tahu kawan kita belum nikah, jomblo sudah lama, lalu kita tanya, kapan nikah? Kapan kawin? Engkau sudah tua. Jangan sampai hasil ibadahmu di Ramadan hilang gara-gara kita menyakiti saudara kita. Yang belum punya anak jangan ditanya, kok belum punya anak? Udah berapa tahun kau menikah? Seharusnya fulan anaknya sudah 3, fulan anaknya sudah 5, engkau belum punya. Ayo kerja keras. Ahibati fillah, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada orang yang ngomong, yang omongannya Allah murkai.
karena menyakiti hamba Allah. Dia bisa masuk neraka dengan omongannya itu. 70 tahun masuk neraka. Gara-gara satu kata yang diucapkan. Ada seorang wanita. Kata Nabi SAW, wanita ini sholat malam. Bukan hanya sholat di Ramadan. Sepanjang tahun dia mungkin sholat malam. Puasa sunnah, bukan Ramadan saja. Wa taf'al, dan banyak kebaikan dia. Wa tasaddaq, rajin sedekah perempuan ini. Cuma masalahnya satu. Tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia kalau ngomong nyakiti tetangganya. Lisannya, tidak dengan perbuatannya dia menyakiti, dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, nggak ada baiknya perempuan ini. Iya finnar, di neraka tempatnya. Maka tolong, tidak ada di organ kita yang lebih harus kita jaga daripada lisan kita. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ila muslim. Masukkan kebaikan kepada saudara kita. Masukkan kebaikan. Jadi dia masukkan kesenangan, bikin dia gembira. Dan yang terakhir jamaah, teruslah berpuasa. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Lanjutkan salat malammu. Karena salat malam bukan disyariatkan hanya di Ramadan saja. Buka mushafmu, baca Qur'anmu. Jangan sampai engkau berpikir selesai Ramadan, Quran engkau simpan, nggak tahu di mana. Sedekahmu dan bantu saudaramu terus lakukan. Jamaah rahimakumullah, semoga hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum.